Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Laran Ngedema di channel Lancaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Bahagia itu sangat sulit untuk dimengerti teman-teman. Bahkan nggak banyak orang yang tahu apa arti bahagia itu teman-teman. Tetapi ketika orang ditanya apakah ingin bahagia, semua orang paham dan menjawab pasti ingin bahagia ya teman-teman. Nah, bahagia itu adalah suatu perasaan yang nyaman teman-teman. Semua kebutuhan itu tercukupi, batin kita itu tidak lagi menuntut hal-hal lain karena sudah merasa cukup. Itulah bahagia teman-teman. Di video kali ini Lancaneru ingin membahas atau memberikan narasi tentang bahagia atau kebahagiaan teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, saya kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, share sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Semoga kedepannya channel ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang teman-teman. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di depan bahwa semua orang ingin bahagia teman-teman. Baik itu orang yang orang miskin, orang kaya, pekerja, kuli, ataupun seorang pembisnis, bahkan seorang pengangguran pun ingin bahagia teman-teman. Tetapi tidak banyak yang bisa meraih kebahagiaan itu teman-teman, karena banyak di antara kita itu tersesat di dalam meraih kebahagiaan itu teman-teman. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan kita dalam meraih kebahagiaan. Kita tersesat oleh paradigma yang kita ciptakan, oleh target-target ataupun tolak ukur sebagai bentuk kebahagiaan teman-teman. Kesalahan kita dalam menentukan tolak ukur kebahagiaan itu menyebabkan kita tersesat dalam paradigma kita untuk meraih apa yang menjadi tolak ukur kebahagiaan itu teman-teman. Semisalnya yang menjadi tolak ukur itu adalah kemapanan hidup dan memiliki harta kekayaan ya teman-teman. Sedangkan kita ini dalam posisi yang serba kekurangan. Nah, kita akan terjebak di dalam situasi di mana kita harus bekerja lebih keras lagi dan mengumpulkan banyak uang atau banyak harta teman-teman. Padahal dengan banyak harta itu bukan jaminan kita akan bahagia, tetapi kita sudah banyak membuang waktu atau mengorbankan waktu untuk itu teman-teman. Itulah yang menyebabkan kebahagiaan itu sulit untuk diraih. Kalau semisalnya orang kemapanan hidup itu menjadi tolak ukur kebahagiaan, tentunya orang kaya itu lebih mudah dan bisa dipastikan mereka itu bahagia teman-teman. Tetapi banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa menggunakan tolak ukur kekayaan atau kehidupan yang sudah mapan teman-teman. Untuk menentukan tolak ukur
kebahagiaan itu kita flashback atau kembali ke diri kita sendiri. Kita renungkan kondisi kita saat ini, teman-teman. Apapun kondisi kita saat ini, itu memungkinkan kita untuk bahagia. Kunci dari kebahagiaan itu adalah kenyamanan dalam kita menjalani hidup, teman-teman. Di video sebelumnya yang berjudul fenomena perjalanan atau kenapa perjalanan pulang itu terasa lebih cepat daripada waktu berangkat, teman-teman. Di video itu menggambarkan bahwa perasaan nyaman itu sangat penting sekali, teman-teman. Ketika kita nyaman dalam perjalanan, ya perjalanan pulang, itu waktu terasa cepat dan terasa enak, teman-teman. Sedangkan ketika waktu berangkat itu perjalanan terasa lama sekali. Nah, di situ bisa diambil ditarik kesimpulan bahwa ketika kita nyaman, apapun yang kita lakukan akan enak dan bisa dinikmati, teman-teman, sehingga kita lupa akan waktu, ya teman-teman. Itu adalah salah satu bentuk salah satu contoh bentuk kecil dari dari kebahagiaan, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tarik kesimpulan sendiri, kurang lebih dalam bentuk kebahagiaan yang lebih besar itu seperti apa, teman-teman. Di video yang lain yang sudah dulu teman-teman, saya juga pernah membuat video tentang hakikat manusia, teman-teman. Nah, dengan memahami hakikat manusia itu, teman-teman juga bisa dijadikan jalan untuk menuju kebahagiaan, teman-teman. Karena kebahagiaan itu bisa diraih ketika kita mengetahui atau memahami hakikat kita sebagai manusia dan kita menjalankannya, teman-teman. Teman-teman silahkan tonton video itu, video yang berjudul takdir, ya teman-teman. Teman-teman, di dalam ajaran Jawa kuno sendiri, yaitu ajaran Tantrayana, teman-teman. Tantrayana jalan Tantrayana kanan, teman-teman, ya, bukan Bhairawa Tantra. Kalau Bhairawa Tantra itu adalah Tantra kiri, ya. Di ajaran Tantrayana itu dikenalkan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih ketika kita itu bisa mencapai kesadaran murni, teman-teman. Apa itu kesadaran murni? Nanti kita bahas di video selanjutnya, teman-teman. Kurang lebihnya kesadaran murni itu bisa kita raih ketika kita bisa memahami dan menjalankan sebagai kita bisa menjalankan hakikat manusia seperti yang tertera di video judul takdir, teman-teman. Teman-teman, di ajaran Tantrayana juga dijelaskan bahwa manusia itu dikaruniai atau diberikan sedulur papat, teman-teman. Nah, sedulur papat ini bisa membantu kita untuk meraih kebahagiaan. Kuncinya adalah ketika kita bisa mengenali sedulur papat kita dan kita bisa mengarahkan mereka untuk mendukung atau membantu kita dalam menjalani kehidupan ini. Dalam arti mereka itu di bawah kendali kita, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui yang namanya sedulur papat itu adalah nafsu kita, teman-teman. Ketika kita bisa mengendalikan nafsu, maka kita akan lebih mudah untuk meraih kebahagiaan. Dan sebaliknya, ketika kita menuruti hawa nafsu atau nafsu mengendalikan diri kita, itu kita akan semakin tersesat dan terjebak dalam paradigma yang sebuah lingkaran yang kita tidak bisa keluar dari sana, teman-teman, dan akan berputar terus di dalam lingkaran nafsu itu sendiri, teman-teman. Kita tidak akan menemukan rasa puas
tidak akan menemukan rasa tentram, nyaman, dan sebagainya teman-teman. Ketika kita mengikuti nafsu kita, salah satu nafsu kita ikutin, maka akan ada nafsu lain yang akan timbul yang menuntut kita untuk memenuhinya teman-teman, dan begitu seterusnya, tidak akan ada berhentinya. Tetapi ketika kita mengendalikan nafsu kita, maka apapun yang terjadi itu atas kendali kita. Kalau kita bisa mencapai itu teman-teman, maka kita disebut sebagai pancer, yaitu manusia yang sudah sudah mencapai kesadaran murni teman-teman, dengan menjadi sedulur peapat lima pancer bisa kita kenali teman-teman. Teman-teman, di dalam ajaran agama Samawi, yaitu ajaran agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan lain-lain teman-teman, itu juga diajarkan bahwa nafsu itu untuk kita kendalikan dan kita arahkan itu dengan tuntunan-tuntunan kitab suci yang sudah diturunkan oleh Yang Maha Kuasa melalui rasul-rasulnya ya teman-teman. Kita menggunakan kitab suci itu sebagai panduan untuk mengendalikannya teman-teman. Dan apabila kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, maka pahalanya adalah surga. Surga itu adalah bentuk kebahagiaan yang paling hakiki teman-teman. Teman-teman, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Jangan lupa bahagia teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.